Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahra ilmillahi sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillahi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan keafiatan sehingga kita dapat melaksanakan dan menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini 1442 Hijriah. Terus kita berdoa memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah ini hingga hari terakhir dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat pula menghidupkan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sebagai bagian dari kita menghidupkan bulan suci Ramadan, tentunya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kita semua mengetahui bahwa syahrul Ramadan adalah syahrul Quran, dan selain kita
memperbanyak membaca Al-Quran, tentu akan jauh lebih mulia lagi apabila kita merenungi dan mentadabburi serta meresapi, menghayati, menjiwai kandungan daripada kalam-kalam Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, di sini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mentadabburi, di mana di dalam Al-Quran sendiri dikatakan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha, yang artinya tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran ataukah hati mereka tertutup atau terkunci. Bisa dipahami dari ayat ini bahwa orang yang enggan atau tidak mentadabburi Al-Quran itu adalah salah satu ciri orang yang hatinya tertutup, wala'iyadzubillah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mentadabburi Al-Quran, yang mana tadarus itu sendiri di dalam sebuah hadis yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu, itu ada dalam sebuah hadis disebutkan bahwa mulia sekali yang namanya tadarus, ya, yang mana tadarus itu selain membaca secara bersama-sama, saling mengoreksi dan tahsin bacaan masing-masing, juga bagian dari tadarus yang tidak kalah penting adalah sama-sama mengkaji kandungan pesan-pesan daripada Al-Quran itu sendiri. Namun dalam mentadabburi Al-Quran itu kita bukanlah ahlinya sesungguhnya. Kita harus tahu diri. Dalam Al-Quran saja dikatakan wa anzalna ilaika tubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan telah kami turunkan kitab suci Al-Quran kepadamu wahai Muhammad agar engkau yang menjelaskan isinya kepada mereka, menjelaskan apa yang telah turun kepada mereka. Jadi seorang penjelas itu penting, dan yang tentunya yang paling berhak dan berwenang, paling terpercaya dan paling benar dalam menjelaskan isi Al-Quran adalah tentu saja yang kepadanya turun Al-Quran itu, yaitu baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi beliau telah meninggalkan kita secara jasadan, maka adalah para penerus beliau, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama lah para pewaris para nabi, yang mana yang diwarisi atau yang diwariskan kepada beliau-beliau para ulama kita bukanlah harta melainkan ilmu. Tentunya yang terutama dari ilmu-ilmu itu adalah ilmu tentang bagaimana memetik pesan-pesan daripada kitab suci Al-Quran. Karena itu, untuk mentadabburi Al-Quran dan memahami isinya, tidak ada jalan atau cara yang lebih tepat selain daripada kita merujuk kepada para ulama ahli tafsir yang memang spesialis di bidangnya. Dalam hal ini banyak sekali para ulama kita, dan ada secara garis besar ada 3 macam penafsiran terhadap Al-Quran. Pertama disebut dengan tafsir berriwayah, yang mana tafsir berriwayah ini adalah metode penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran maupun dengan As-Sunnah maupun dengan ungkapan para sahabat, para tabi'in, seperti Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan lain-lain. Ada kemudian yang kedua namanya tafsir bidirayah, yaitu metode penafsiran Al-Quran dengan kecerdasan tingkat tinggi, ya, menggunakan kontemplasi, tapi bukan sembarang kontemplasi, yang mana kontemplasi itu
tempuh oleh seorang yang betul-betul ulama dan bukan sembarang ulama. Jadi berra'yi lah ya, dengan logika, dengan pendapat, tapi bukan sembarang pendapat, melainkan dengan pendapat yang didasari oleh pondasi-pondasi keilmuan yang mumpuni, ya, betul-betul harus menguasai bahasa, menguasai usul fikih, menguasai dasar-dasar akidah, prinsip-prinsip hukum Islam dan seterusnya. Studi tentang Al-Quran seperti nasikh mansukh, seperti makki madani, dan lain sebagainya juga harus dikuasai, barulah bisa diterima tafsir bil dirayahnya. Ada tafsir yang ketiga ini yang juga tidak kalah luar biasanya, yaitu tafsir bil isyarah atau tafsir isyari, yaitu tafsir yang berdasarkan kasyaf, penyingkapan batin, tersingkapnya hati seorang waliullah, seorang kekasih Allah yang ahli zikir, ahli ibadah, sehingga mereka tersingkap hatinya, batinnya, lalu mendapatkan ilmu laduni, mendapatkan pencerahan-pencerahan ilahi, rabbani, yang kemudian terkuak bagi mereka rahasia-rahasia yang tersirat di balik kitab suci Al-Quran, sehingga kemudian mereka pun mengungkapkannya kepada kita berdasarkan kasyaf yang mereka alami. Itu disebut dengan tafsir bil isyarah. Masing-masing dari tiga jenis tafsir ini banyak kitab-kitabnya yang memang sudah terpercaya sepanjang masa. Tafsir berriwayah misalnya ada tafsir At-Tabari, termasuk barangkali tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Kemudian adapun tafsir bid-dirayah itu ada Mafatihul Ghaib ya, atau Tafsir Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi, kitab-kitabnya ya. Wallahu a'lam, barangkali termasuk di dalamnya juga tafsir Al-Jalalain ya. Adapun tafsir bil isyarah, dan ini yang saya ingin secara khusus mengkajinya bersama-sama, yaitu tafsir seperti tafsir Sayyidi Ibn Arabi, tafsir Lataiful Isyarat oleh Imam Al-Qushairi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kitab Al-Bahrul Madid fi Tafsir Al-Quran Al-Majid karangan seorang waliullah tingkat tinggi, yaitu Al-Arif Billah Al-Imam Ahmad bin Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu arda Al-Maghribi. Jadi seperti itulah kurang lebih tentang tiga macam tafsir, tiga jenis tafsir, yang mana insya Allah di sini saya mengajak kita semua untuk selama bulan Ramadan ini sekitar dalam seminggu 2 kali, setiap Senin dan Kamis, kita akan membaca atau mengkaji beberapa penafsiran terhadap beberapa ayat ya, pilihan daripada kitab, saya petik dari kitab Sharihul Ibarah wa Bahirul Isyarah karangan Syekh Al-Ustadz Abdul Salam Al-Amrani Al-Khalidi, yang mana kitab Sharihul Ibarah ini merupakan ada 4 jilid ya kurang lebih, merupakan rangkuman atau ringkasan dari kitab tafsir Sufi Imam Ibnu Ajibah tadi, yaitu Al-Bahrul Madid fi Tafsir Al-Quran Al-Majid. Al-Bahrul Madid sendiri kurang lebih ada 8 jilid dirangkum oleh dalam kitab Sharihul Ibarah wa Bahirul Isyarah. Nah, dari kitab itulah kemudian saya memetik beberapa pilihan penafsiran esoterik sofistik terhadap beberapa ayat Al-Quran yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin rabbal alamin. Di tangan saya ini Detak Nurani Al-Quran, salah satu buku yang pernah saya tulis. Detak Nurani Al-Quran ini merupakan tafsir sufi surat Yasin, yang juga saya petik dari kitab tadi, yaitu Al-Bahrul Madid fi Tafsir Al-Quran Al-Majid karangan Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani.
dan juga saya petik dari kitab tafsir Imam Al-Qushairi Lataiful Isyarat, dan juga tafsir Sayyidi Ibnu Arabi radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu ini diterbitkan oleh Aswaja Presindo Yogyakarta. Ini terbit tahun 2015, Mei 2015, beberapa tahun lalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih ada stok di tersedia insyaallah di Gramedia, Karisma dan lain-lain. Bisa dimiliki. Ini khusus surat Yasin ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Nah, di awal buku ini saya cukup gamblang saya menjelaskan tentang ya apa itu tafsir sufi dan sejauh mana pentingnya kita mengkaji penafsiran-penafsiran para sufi kita, yang mana hati beliau itu bersih-bersih semua insyaallah. Jadi tidak lagi penafsirannya muncul dari kecerdasan akal, melainkan muncul dari kecerdasan hati. Dan semua kita tahu jangkauan hati jauh lebih luas daripada akal itu sendiri. Allah Ta'ala ala wa alam. Insyaallah untuk pertemuan pertama ini kita langsung saja mengkaji, tadi saya katakan beberapa ayat pilihan saja ya. Jadi karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya, insyaallah di waktu-waktu yang akan datang jika ada kesempatan kita akan mengkaji lebih banyak lagi pesan-pesan suci Al-Quran sebagaimana dijelaskan atau ditafsirkan kepada kita oleh para aulia Allah, para ulama kita yang merupakan tokoh-tokoh sufi terkemuka seperti Imam Ibnu Ajibah ini. Insyaallah mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan sekelumit tentang biografi mulia Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani yang mungkin tidak banyak mengenal beliau. Beliau itu luar biasa. Beliau itu banyak karangan-karangan beliau seperti Al-Futuhat Al-Quddusiyah. Al-Futuhat Al-Quddusiyah itu adalah syarah daripada atau syarah terhadap Matan Jurumiyah ya. Semua santri wajib tahu. Tapi Matan Jurumiyah itu kan kitab nahwu ya. Dan ternyata oleh Imam Ibnu Ajibah mampu mensyarah, menjelaskan kitab nahwu itu dengan penjelasan sofistik, sehingga beliau mampu mengungkap pesan-pesan spiritual dari kitab nahwu tersebut. Nahwu itu kan tata bahasa Arab ya, sebuah ilmu gramatikal dalam bahasa Arab. Ternyata di balik teks-teks pelajaran ilmu nahwu yang tertuang dalam Matan Jurumiyah, ternyata di baliknya tersirat pesan-pesan spiritual yang bernilai sofistik yang cukup tinggi, dan itulah keistimewaan Imam Ibnu Ajibah dalam mengungkapkannya. Beliau juga yang punya kitab Al-Bahr Al-Madid, ini 8 jilid, menafsirkan kitab suci Al-Quran dengan tafsir sufi juga, dan banyak kitab-kitab lain yang juga masyhur kitab beliau adalah Iqadul Himam, Syarah Al-Hikam, merupakan syarah daripada atau syarah terhadap kitab Al-Hikam karangan Imam Tajuddin Ahmad bin Athaillah As-Sakandari radhiyallahu alaihim ajma'in. Di sini juga saya sebutkan dalam buku ini tentang biografi Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu ardah. Buku beliau tentang sufisme Matan Jurumiyah juga alhamdulillah pernah saya terjemahkan dalam buku yang saya beri judul Tata Bahasa Sufi, juga sudah beberapa tahun yang lalu, dan sepertinya sudah lama stoknya habis ya, mohon maaf, tapi ada terjemahan lainnya ditulis oleh penulis lain ya, mungkin bahkan lebih dulu daripada saya. Judulnya kalau tidak salah huruf-huruf majis ya, huruf-huruf majis kalau tidak salah. Semua itu Masya Allah tabarakallah sangat-sangat bermanfaat sekali apabila kita mengkajinya. Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu ardah, beliau ulama dari Maroko ya.
ulama dari Maroko yang di sini untuk diketahui bahwa beliau adalah seorang ulama yang juga merupakan keturunan baginda Rasulullah SAW melalui jalur Al-Imam Al-Hasan alaihissalam, dan beliau lahir pada tahun 1747 ya. 1747 dan wafat pada tahun 1809 ya, Mesih ya pastinya. Luar biasa beliau, banyak sekali karangannya. Beliau adalah salah seorang mursyid terkemuka atau guru spiritual daripada Syekh Abdul Ma'ali Ad-Darqawi, yang mana Syekh Abdul Ma'ali Ad-Darqawi, mohon maaf, beliau adalah murid Imam Ibn Ajibah Al-Hasani, adalah murid daripada Syekh Abdul Ma'ali Ad-Darqawi yang merupakan mursyid tariqah Darqawiyah Syadzuliyah. Jadi beliau adalah seorang waliullah yang tariqah yang dianut beliau atau yang diikuti atau diamalkan beliau adalah tariqah Syadzuliyah. Beliau juga pernah mensyarah Al-Qasidah Al-Munfarijah ya. Ishtaddi azmatu tanfariji qad adhana lailuki bil balaji ila akhirih. Qasidah yang dikarang oleh Imam Ibnu Nahwi kalau tidak salah, itu juga disyarah oleh Imam Ibnu Ajibah dengan syarah yang luar biasa. Baik, langsung saja insyaallah untuk pertemuan pertama pada malam hari ini kita akan mengkaji qauluhu ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul Azim, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ayat-ayat ini saya pikir masyhur sekali, tidak asing di telinga kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini, karena ayat-ayatnya memang ayat-ayat khusus tentang kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan, di mana Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Moga-moga kamu sekalian bertakwa. Ila akhirih. Langsung saja saya akan membacakan penafsiran Imam Ibnu Ajibah, tafsir Sufi terhadap ayat-ayat ini. Beliau mengatakan, kutiba alaikumus siyamu anil hududhi wasyahwat. Jadi diwajibkan atasmu sekalian siyam. Siyam itu apa? Dalam bahasa Arab
Secara bahasa ya, siyam itu adalah imsak, menahan diri, semua kita tahu. Nah, secara lebih luas, secara lebih umum, yang sesungguhnya diwajibkan atas kita memang menahan puasa Ramadan, maksudnya menahan perut dari makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa. Juga sesungguhnya kata beliau diwajibkan pula, bahkan tidak kalah wajibnya atas kita, menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari godaan-godaan nafsu, kama kutiba ala man salakat tariqa qablakum minal arifin thiqat, sebagaimana diwajibkan atas para pendahulu kamu sekalian daripada para ulama dan para aulia yang terpercaya. Jadi laksanakanlah apa yang telah dilaksanakan oleh para wali-wali terdahulu yang menjadi imam-imam dan orang-orang yang dekat kepada Allah. Kok bisa beliau-beliau dekat kepada Allah? Karena mereka menahan diri dari godaan hawa nafsu mereka. Maka lakukanlah itu sebagaimana telah dilakukan oleh beliau-beliau. Fi ayyamil mujahadati wa riyadat, katanya beliau. Jadi tidak hanya sehari dua hari, tetapi juga berhari-hari kita bermujahadah dan riyadah. Riyadah itu kan sebenarnya kalau kita artikan di kamus kan, riyadah itu bahasa Arabnya itu, atau bahasa Indonesianya kalau diartikan kan olahraga ya. Jadi yang namanya olahraga ini kan menguras keringat ya, untuk mencapai kesehatan. Begitu juga jiwa itu harus diolah, olah jiwa agar juga sehat. Dan itu butuh istiqamah, keistiqamahan. Sebagaimana kita terus-menerus olahraga agar tetap sehat, maka terus-meneruslah kita berolah jiwa agar jiwa kita juga tetap sehat walafiat. Hatta tanzilu bisahati hadratil musyahadat. Masyaallah. Jadi agar engkau dapat mencapai maqam di mana maqam tersebut adalah maqam musyahadat. Jadi wahai orang-orang beriman, diwajibkan atasmu menahan hawa nafsu sebagaimana diwajibkan atas para pendahulumu, orang-orang saleh, la'allakum tattaqun, agar atau moga-moga engkau pun dapat mencapai musyahadah dengan sebab takwa. Namanya takwa ini kan intinya adalah kita yang namanya bertakwa itu kan berlindung diri sebetulnya. Kalau kita bilang dalam hadis kan ittaqun nar, berlindung dirilah dari api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sebutir kurma atau sepotong kurma. Ittaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, juga dalam Al-Qur'an begitu kan, berlindung dirilah dari api neraka. Maka ittaqullah, tattaqun, agar engkau berlindung diri dari Allah, maksudnya dari azab Allah, dari murka Allah. Maka bagaimana caranya berlindung diri dari azab dan murka Allah? Tentunya dengan menahan hawa nafsu kita, alias meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Maksiat-maksiat itu baik maksiat zahir, lebih-lebih maksiat hati sesungguhnya. Ya, maksiat hati ini kan walaupun tidak nampak, kenapa lebih bahaya? Kalau maksiat badan ada yang tegur, kalau maksiat hati ini siapa yang tegur? Gak ada yang tahu. Kita punya dengki, kita punya ujub, kita punya sifat-sifat tercela itulah. Dalam hati kan gak ada yang lihat selain kita sendiri yang harus menyadarinya, menginsafinya. Hasad saja atau dengki saja, kata Nabi, ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, memakan dengki, sifat dengki itu kan penyakit hati ya. Maksiat hati itu bisa memakan semua, menelan dan menggugurkan semua amal ibadah kita, pahala-pahala yang pernah kita dapatkan, sebagaimana api memakan kayu bakar ya. Jadi seperti itu, la'allakum tattaquna syuhudal kainat, kata beliau. Moga-moga kamu sekalian dapat berlindung diri dari godaan dunia yang ada di sekitar kita. Wa yukshafu lakum an asrar dzat, sehingga ketika kita sudah tidak lagi terbelenggu dengan
yang nampak-nampak daripada godaan-godaan duniawi ini, maka otomatis dengan demikian kita pun lebih cenderung menatap rahasia-rahasia ilahi, ya. Jadi yang membuat kita itu tidak menyaksikan keindahan atau rahasia-rahasia kekuasaan ilahi Rabbi itu adalah sesungguhnya karena kita dibutakan oleh dunia. Jadi kita harus buta akan dunia terlebih dahulu, alias zuhud barangkali yang sering kita dengar, ya. Baru bisa bertahap kita dapat menyaksikan, atau dengan kata lain kita baru tersingkap hati kita sehingga dapat menyaksikan rahasia-rahasia kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin selama ini kita tidak menyaksikannya. Kemudian ayam ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kalau diartikan secara zahir kan barang siapa dalam beberapa hari yang sudah ditentukan, dan barang siapa sakit atau musafir maka dilaksanakan di hari-hari yang lain. Bagaimana penafsiran sufinya? Untuk diketahui, tafsir sufi itu tidak berarti menampik atau menyingkirkan tafsir yang zahir. Karena bagaimanapun dalam hadis dikatakan likulli ayatin haddun wa matla' wa dhahrun wa batn. Nabi mengatakan setiap ayat Al-Quran itu memiliki makna zahir dan makna batin. Para ulama kita pun memberitahukan kepada kita bahwa setiap ayat memiliki kurang lebih 124.000 makna. Itu mukjizatnya Al-Quran. Tidak boleh, kata ulama kita, menganggap satu ayat itu memiliki satu makna saja. Tidak, malah 124.000 makna, dan itu adalah kekuasaan Allah, mukjizat Al-Quran, yang mana saking luar biasanya Al-Quran yang 124.000 makna itu pun ketika di akhirat nanti kita akan menemukan bahwa ternyata Al-Quran jauh lebih luas, lebih dahsyat daripada semua yang selama ini kita ketahui penafsirannya. Dalam Al-Quran kan disebutkan Lau kana al-bahru midadan li kalimat rabbi lanafidal bahru ila akhir ayah, ya. Yang artinya lebih kurang, andai kata lautan ini menjadi tinta untuk mengukir apa yang tersirat maupun tersurat daripada kitab suci Al-Quran ini, maka akan habis lautan tinta itu, dan sementara kalam-kalam suci Allah pun tidak habis. Artinya tidak cukup tinta sebanyak samudera, itu tidak cukup untuk mengukir yang tersirat maupun yang tersurat daripada kalam sucinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Beliau mengatakan faman kana fi ma salafa min ayami umrihi maridan bihubbil hawa. Barang siapa sakit dengan penyakit hawa nafsu. Sakit di sini yang paling berbahaya tentunya sakit hati, ya. Dalam arti banyak virusnya, ujub, kibir dan lain sebagainya, ada hawa nafsu dan lain sebagainya. Aw ala safarin, atau dia musafir fi talabid dunia, atau selama ini dia banyak berjalan ke sana kemari, bolak-balik hanya untuk mengejar dunia. Falyubadir ila talaqi ma dha'a fi ayamin ukhra, maka hendaklah diqadha hari-hari yang sial selama itu, hari-hari yang terbuang begitu saja, dan penyakit-penyakitnya, penyakit jiwanya itu segera diobati dan diperbaiki, dialihkan perjalanan hatinya yang mula hanya mengejar dunia, dialihkan di hari-hari yang lain. Jangan terus-menerus, maksudnya jangan terus-menerus tenggelam dalam keduniawian dan hawa nafsu. Segeralah memperbaiki diri dan di hari-hari berikutnya agar jauh lebih terarah kepada yang baik-baik. Taib. Kemudian Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya, faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Adapun orang yang mampu, maka lalu dia
lalu dia meninggalkan puasanya, maka dia harus membayar fidyah dengan memberi makan kepada miskin. Tetapi faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah, maka tetapi apabila dia mampu berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa, itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, bagaimana Imam Ibnu Ajibah menafsirkan ayat ini? Beliau mengatakan, wa 'alal aqwiya alladzina yutiquna hadzal siyam. Nah, untuk para orang saleh yang kuat hatinya dan mampu menahan diri dari hawa nafsu dan glamoritas dan serta godaan-godaan dunia, maka bagi mereka atau atas mereka harus memberikan makan kepada orang-orang yang lemah. Maksudnya harus menolong dan membimbing yang belum. Jangan mau enak sendiri, maksudnya jangan mau selamat sendiri ya. Sudah mampu menahan hawa nafsu, ajaklah yang lain juga untuk menahan hawa nafsunya. Ya. Jadi mereka yang lemah-lemah itu kan berikan ya ta'amu miskin, itu berikanlah mereka bimbingan berupa apa? Qutul yaqin, makanan-makanan yang mengenyangkan dan memuaskan hati serta mengobati hati, seperti makanan yakin, keyakinan, wa ma'rifatu rabbil alamin, dan ma'rifat. Menu-menu yang menyehatkan hati seperti bagaimana memberikan pesan-pesan spiritual lah, agar orang-orang pun menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, barang siapa berbuat baik maka itu adalah baik baginya. Di sini berbuat baik, di sini kata beliau faman tatawwa'a khairan bi irsyadil ibad. Barang siapa berbuat baik, yaitu membimbing hamba-hamba Allah yang lain, ila ma yuqawwi yaqinahum, membimbing mereka agar juga mereka kuat hatinya, kuat keyakinannya, wa yarfa fahuwa khairun lah. Apa yang sekiranya dapat meninggikan derajat hamba yang lain lalu kita bimbing, maka itu adalah sangat baik, sangat-sangat istimewa bagi kita apabila kita melakukannya, membimbing saudara-saudara kita. Tapi sebelum kita bimbing orang lain, kita juga harus terlebih dahulu paling tidak sudah ada upaya-upaya ekstra yang kita lakukan. Jangan kita nggak pernah ngapa-ngapain, masih berlumuran dosa lalu mengajak orang lain, kan juga agak aneh lah ya. Wa antadumu ayyuhal aqwiya ala sawmikum an syuhudis siwa wa an mukhalatatil hissi ba'da tamkin fa huwa khairul lakum wa aslam. Dan tentunya engkau sekalian, wahai orang-orang yang telah mampu menahan diri dari hawa nafsu, tetaplah menahan diri ya, dan jangan sampai kembali terjerumus dalam noda-noda hawa nafsu serta dunia ya. Teruslah bertahan dalam menahan diri itu, menahan hawa nafsu itu. Fa huwa khairul lakum wa aslam, maka itu adalah tentu jauh lebih baik bagimu sekalian. In kuntum ta'lamuna ma fi mukhalatatil hissi min tafriqil qalb. Jika kalian mengetahui apa? Mengetahui bahwa yang namanya kembali kepada dunia itu sangat-sangatlah merugikan. Wa tahwinul himam, itu menyusahkan hati, menyusahkan jiwa dan raga. Idh fi waqti hadzal siyam yatahaqqaqu wahyul fahmi wal ilham. Mengapa kita harus menahan diri dari hawa nafsu kita, dari godaan-godaan nafsu kita? Karena di dalam selama kita menahan diri itu akan banyak sekali kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan yang sifatnya batiniah. Kita akan mendapatkan kepahaman-kepahaman atau pemahaman-pemahaman yang mencerahkan, kita dapat ilham ya. Jadi orang-orang soleh yang mendapatkan ilham ilmu laduni itu tidak mungkin di saat mereka tenggelam dalam dunia dan hawa nafsu, melainkan di saat-saat mereka sedang menahan diri dari berbagai hal yang mengotori hati itu.
wa tataradaful anwar wa sawati'ul irfan. Di saat kita terus-menerus istiqamah menahan hawa nafsu, di situ akan bercucuran rahmat Allah, bercucuran ma'rifat, ya, cahaya-cahaya ma'rifat, dan terpancar terus cahaya-cahaya ilahi di dalam hati kita. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu, kata beliau, faman syahida hadza falyadum ala siyami. Barang siapa sudah merasakan nikmat-nikmat pancaran-pancaran cahaya ilahi itu walaupun sedikit, maka falyadum ala siyami, maka istiqamah, tetaplah menahan diri. Jangan merasa sudah sampai, saya udah cukup dan lain sebagainya, ya, tidak perlu lagi ini, terus karena cahaya-cahaya Allah itu tidak ada batasnya, ya. Terus istiqamah agar lebih tersingkap lagi dan lebih terpancar lagi cahaya-cahaya ilahi yang lebih dahsyat lagi. Kemudian Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan. Kata beliau, bagaimana Imam Ibnu Ajib Al-Hasani radhiyallahu anhu mengatakan, wa man lam yaqdir alaihi falyabki ala nafsihi. Jadi fi tadyi'i ayami, kalau tidak mampu istiqamah dalam menahan hawa nafsu, maka hendaklah dia semestinya menangisi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah membuang banyak hari, banyak waktunya, ya, dalam kesia-siaan. Taib, beliau kemudian mengatakan, wa alam anna as-siyam ala 3 darajat. Puasa itu ada 3 tingkatan. Shaumul awam, puasanya orang awam; shaumul khawas, puasanya orang-orang khawas; dan shaumu khawasil khawas, puasanya orang yang khawasul khawas. Amma shaumul awami fahuwa al-imsaku an syahwatai al-batni wal farj. Adapun puasanya orang awam adalah menahan diri dari syahwatnya perut dan kemaluan, ya. Jadi orang yang hanya menahan diri dari apa yang membatalkan puasa seperti makan, minum, berjima misalnya, atau mengeluarkan air mani dan lain sebagainya, itu sebatas itu, maka itu adalah puasanya orang awam, ya. Wa ma yaqumu maqamahuma min al-fajr ila al-ghurub, dari waktu subuh sampai maghrib, ma'a irsalil jawarih fi zallat, sementara anggota tubuh ini masih melakukan dosa. Mulut masih mencela, mata masih melihat yang haram, tangan masih mungkin mencuri atau memegang apa yang haram, kaki masih melangkah kepada yang haram dan lain sebagainya. Maka wa ihmalul qalbi fil ghaflat, dan hatinya selalu lalai dari Allah, tidak selalu lalai lah, ya, memikirkan hal-hal yang tidak dan lain sebagainya. Maka ya, puasa itulah seperti puasanya orang awam. Wa sahibu hadzal shaumi laisa lahu min shaumihi illa al-ju', dan orang yang puasanya awam ini, ya, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya selain daripada melainkan lapar dan dahaga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa berpuasa tapi masih saja berbohong, masih saja melakukan yang tidak benar, maka Allah tidak butuh dia itu meninggalkan makan dan minum. Allah buat apa dia menahan dari makan dan minum, menahan lapar dari subuh sampai maghrib, kalau tujuan daripada menahan perut itu tidak tercapai sama sekali, malah dia abaikan. Buat apa? Sia-sia. Maka mari kita berpuasa ini, kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan kesadaran bahwa ini hanyalah sesungguhnya semata-mata sarana atau media kita untuk mencapai puasa hati yang sesungguhnya, puasa hati dari murka Allah, dari segala maksiat dan seterusnya. Jadi itu puasa orang awam, ya. Adapun amma shaumul khawas, puasanya orang khawas,
fahuwa imsakul jawarihi kulliha 'anil fadul wa huwa kullu ma yushghilul 'abda 'anil wusul wa hasiluhu hifdzul jawarihi adh-dhahirati wal batinah 'anil ishtighali bima la ya'ni. Nah, ini puasa orang khawas, orang-orang pilihan, ya, orang-orang yang top lah ya. Puasanya itu adalah tidak hanya menahan perut dari makan dan minum, tapi juga menahan anggota tubuh lainnya dari maksiat dan dari apa saja yang sekiranya menghalangi perjalanan kita, suluk kita kepada Allah. Ya, jadi menjaga anggota tubuh yang zahir maupun yang batin, termasuk hati kita juga dijaga dari memikirkan atau mengurusi apa-apa yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Itu puasanya orang-orang yang khawas, orang-orang pilihan. Tingkatan ketiga atau level ketiga yang lebih tinggi, amma shaumu khawasil khawasi fa hifdzul qalbi 'anil iltifati li ghairi rabb. Ini insyaallah tabarakallah. Orang yang best of the best puasanya adalah yang mampu menahan hatinya dari menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Wa hifdzus sirr 'anil wuqufi ma'al ghair, dan menjaga rahasia, menjaga hati ini dari bergantung kepada selain Allah, dari menengok, melirik kepada selain Allah. Betul-betul hanya melebur dalam betul-betul melebur, atau istilahnya ya dalam istilah tasawuf ada namanya fana, ya, fana, baqa dan lain sebagainya. Insyaallah di waktu-waktu lain kita akan membahasnya. Wa hasiluhu al-imsaku 'an syuhudis siwa wa 'ukuful qalbi fi hadratil maula. Jadi betul-betul hati ini siang dan malam beriktikaf bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah lupa kepada Allah. Wa sahibu hadza shaimun abadan sarmada, dan orang yang puasanya sudah mencapai tingkatan khawasul khawas ini, level khawasul khawas ini, maka dia bisa dijamin puasanya akan sepanjang tahun dan selama sepanjang hayat. Kenapa? Karena Masya Allah tabarakallah, sudah betul-betul mencapai takwa itu sendiri. Kan kita kalau puasa awam yang tadi ya nggak bakal kuat kalau dengan puasa yang awam yang tadi, tapi kalau puasa khawasul khawas ini kuat dia, sepanjang tahun dia kuat ya. Bukan hanya menahan, bukan semata-mata menahan perut, tapi lebih kalau sudah mampu menahan diri dari selain Allah, menahan hati dari selain Allah, itu seberat-berat ibadah menurut orang awam itu sangat mudah bagi khawasul khawas ya, dan itu tidak bisa dibahasakan, hanya bisa dicicipi dan dirasakan, dan disitulah kita harus berupaya dan berijtihad untuk mencapai itu. Mudah-mudahan Allah mau membimbing dan memudahkan. Itulah pentingnya kita mencari seorang mursyid yang membimbing kita, dan itu insya Allah akan semakin terungkap dan ditegaskan dalam ayat-ayat yang lain yang akan kita kaji penafsiran-penafsirannya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Fa ahlul hadrati 'ala dawam shaimun wa fi salatihim daimun nafa'ana Allahu bihim wa hasyarana ma'ahum amin. Itu orang-orang yang sudah selalu bersama Allah ya, zahiran wa batinan, itu dia akan selalu berpuasa, puasa yang hakiki ya, dan dia akan selalu dalam keadaan sholat dan selalu melaksanakan sholat, bukan meninggalkan sholat ya. Karena begini, namanya meninggalkan sholat ya subhanallah, ada nama, kita sering mendengar nama tentang sembahyang atau apa, tidak perlu lagi sembahyang, tidak perlu lagi sholat, sholat itu hanya kulit dan lain sebagainya. Begini, kalau orang itu tidak akan bisa sampai kepada Allah kalau nggak lewat Rasulullah, dan orang itu tidak akan dekat dengan Rasulullah apabila dia meninggalkan atau apalagi meremehkan apa yang dilakukan Rasulullah. Udah nggak mungkin udah itu sampai kepada Allah gimana. Jadi orang sholat itu ya mau kulit mau nggak kulit
prinsipnya bukan di situ. Prinsipnya adalah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai pintu kita menuju Allah. Ya, kalau memang hanya kulit dan tidak penting dan sebagainya, Nabi Rasulullah SAW lebih nggak butuh lagi. Dan memang nggak butuh. Beliau itu kan, kalau kita salat misalnya untuk masuk surga misalnya, ya kalau Nabi Muhammad SAW nggak perlu, nggak butuh surga. Surga yang butuh beliau. Orang beliau yang masukkan orang ke surga. Lalu salat beliau kenapa? Supaya kita tahu bahwa ya salat itu sebenarnya afala akuna abdan syakura. Ya, itu cara beliau bersyukur kepada Allah. Dan cara kita mencintai Rasulullah SAW, buktinya kita mencintai beliau, kita melakukan apa yang beliau lakukan. Walaupun kita tidak pahami, tapi namanya cinta ya kita lakukan apa yang beliau lakukan. Allah Ta'ala ala wa alam, nafa'an Allah bihi, mudah-mudahan kata beliau kita dapat manfaat dari orang-orang saleh. Wa hasyarna ma'hum, dan mudah-mudahan kita bangkit bersama beliau semua di akhirat nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lebih kurang seperti itu untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah pada hari Kamis ya. Maaf, pada hari Senin yang akan datang kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, tafsir Sufi Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.